Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Jenika Siwi dan rekan saya Jessica Maya akan menjelaskan tentang modul 1 praktikum sistem basis data mengenai entity dan relationship. Nah, setelah mendapatkan materi tentang entity dan relationship di pertemuan tatap muka kemarin, kita akan mengimplementasikannya terhadap suatu studi kasus, yaitu studi kasus pertama peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita akan membentuk suatu entity dan relationship, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu hal apa saja yang sekiranya nanti bakalan jadi entity dan atribut-atributnya di teks atau penjelasan yang didapatkan. Oke, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah menentukan entity itu bisa jadi dari benda nyata, benda abstrak, atau peristiwa. Oke, kita mulai aja identifikasinya. Pertama di sini Fasilkom memiliki beberapa lab. Nah, jelas di sini ada bentuk nyata yaitu lab. Kita bold aja merah sebagai penanda bahwa ini merupakan entity. Nah, setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Nah, nama dan deskripsi ini bisa menjadi suatu atribut dari entity lab. Kita beri highlight kuning aja. Kemudian setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Untuk menyederhanakan masalah, asumsikan K-lab tidak pernah berganti. Nah, karena K-lab tidak pernah berganti dan setiap lab memiliki K-lab, maka K-lab ini merupakan atribut dari lab. Oke, lanjut ke paragraf kedua, yaitu setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Nah, di sini kita menemukan satu benda lagi, benda nyata, yaitu barang. Kita bisa memasukkannya sebagai entity. Nah, setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang. Nah, nomor pengenal atau nomor seri ini atribut dari barang. Bisa kita masukkan sebagai atribut dari barang yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Oke, kita lewati dulu jenis barang, kita highlight dulu atribut. Nah, oke, kita balik lagi ke jenis barang. Kenapa jenis barang ini kita skip? Nah, jenis barang ini apabila kita masukkan ke atribut, kalau kita mereview pertemuan TM, nah, jenis ini apabila kita jadikan atribut bisa menjadi suatu atribut yang redundan. Misalkan, jenis barangnya, anggaplah jenis barang elektronik A, dan ternyata setelah beberapa tahun kemudian, berubah namanya jenisnya. Sebutannya bukan jenis elektronik A, tapi ganti jenis elektronik B. Nah, apabila kita sudah terlanjur untuk membuat atribut ini di banyak barang, nanti bisa menyebabkan kita mengubah banyak entity yang lain, gitu, banyak barang yang lain. Nah, itu bisa jadi redundan. Nah, untuk itu kita jadikan ini sebagai entity saja. Dan entity ini masuk ke entity yang abstrak. Kenapa? Karena jenis barang itu bukanlah benda nyata, tapi suatu bentuk yang abstrak tetapi itu nyata gitu. Itu nyata. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa barang yang berbeda. Oke. Nah, misal lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Nah, setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Nah, di sini ada deskripsi. Berarti deskripsi ini masuk ke atribut dari barang. Setiap komputer memiliki deskripsi. Kita highlight kuning. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Nah, di sini kita dapatkan lagi bukan barang. Benda nyata.
yaitu UKM. Nah, jadi suatu organisasi itu bisa dimasukkan sebagai entity, merupakan benda nyata. UKM, dosen, dan lain-lain yang mirip seperti itu. Nah, sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan yang berbeda di waktu yang berbeda. Nah, UKM punya kegiatan. Nah, kegiatan ini kan benda benda apa ya? Bukan benda sih, peristiwa. Yaitu peristiwa. Nah, ini bisa dijadikan entity. Nah, untuk menjalankan sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman. Nah, di sini kita menemukan peristiwa lagi, yaitu peminjaman. Oke, kita lanjut. Di setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di suatu lab. Nah, untuk mengirim barang ke lab yang berbeda perlu dilakukan peminjaman baru. Nah, di sini perlu peminjaman baru ini juga menjadi hint bahwa peminjaman itu suatu peristiwa yang harus dientitikan. Ya, karena di sini judulnya peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Oke, selanjutnya dalam sebuah peminjaman perlu dicatat tanggal persetujuan kalah. Nah, tanggal persetujuan ini masuk ke atribut dari peminjaman. Dan di sini dapat hint dalam sebuah peminjaman perlu dicatat tanggal. Kemudian lanjut ke kalimat kedua, barang apa saja yang dipinjam. Kemudian penanggung jawab peminjaman untuk kegiatan apa dan UKM-nya apa. Kemudian tanggal acara. Nah, ini tanggal acara ini bisa jadi atribut dari peminjam. Dan tanggal pengambilan barang. Tanggal acara, tanggal pengambilan barang. Oke, aku ralat. Tanggal acara ini sepertinya lebih ke atribut dari kegiatan deh. Cuma nanti bakalan berhubungan dengan tanggal persetujuan. Oke, kemudian lanjut ke serta asisten yang memproses pengembalian barang. Oke. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu disimpan. Oke, berarti ini ada kondisi barang. Kondisi barang ini bisa jadi atribut dari barang. Cuman kalau kondisi barang ini sifatnya nanti apa ya, bisa berubah. Misal awalnya diisikan kondisi barangnya itu rusak atau baik. Namun suatu hari sistem ingin merubah parameternya jadi 1 dan 0. Nah, lebih baik kondisi barang ini dijadikan entity baru. Jadi menghindari redundansi tadi. Oke. Jadi kita ganti ke entity. Nah, oke, lanjut ke paragraf selanjutnya. Untuk menyelenggarakan suatu kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman di lab yang berbeda-beda. Nah, setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM mengembalikan barang yang dicatat. Asisten yang menerima barang yang dicatat asisten mencatat tanggal pengembalian serta kondisi barang yang dikembalikan. Oke, sampai sini kita udah punya beberapa entity dan atribut yang menyertainya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini ada 7 entity yang udah kita dapat. Nah, kalau kita udah mengidentifikasi entity dan atribut apa saja yang mungkin nanti bakalan menyertainya, kita tuangkan ke tabel analisis. Oke, tabel identifikasi. Identifikasi entity dan atribut. Nah, kita tuliskan entity yang udah kita dapat ke tabel ini. Pertama, kita punya entity lag. Kemudian kita punya entity barang. Kemudian kita punya entity jenis barang. Terus kita punya entity
UKM, kemudian kita punya entity kegiatan, kemudian kita punya entity peminjaman, kemudian kita punya entity apa lagi nih, kondisi barang. Oke, setelah didapat entity-entity ini, kita coba analisis lagi. Nah, di sini kan peminjaman peralatan dikelola lah intinya, dikelola via asisten dan anggota UKM-nya. Nah, maka di sini kita menambahkan atribut lagi tadi, entity yang terlewat via asisten, nah, dan perwakilan UKM atau anggota UKM. Ini, oke, kita tambahkan di mungkin ini saya geser. Kita masukkan di sini asisten. Kita beri warna abu-abu. Kemudian kita tambahkan anggota UKM. Kita beri warna abu-abu. Oke. Kita beri border. Nah, selanjutnya kita akan memberikan atribut kepada entity-entity yang udah kita analisis, udah kita kumpulkan. Nah, pertama lab. Di lab ini memiliki nama dan deskripsi. Jelas. Nama, deskripsi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mengenal yang namanya UID atau Unique Identifier. Nah, di sini kita akan sekaligus menambahkan Unique Identifier-nya dengan suatu hal yang tidak bermakna artinya. Kalau bisa. Jadi, selain dia unik atau beda dari yang lain, dia juga tidak bermakna untuk menghindari redundansi dan perubahan makna di kedepannya. Nah, maka dari itu kita kasih UID-nya dengan lab ID, ID lab. Oke, kemudian ke asisten. Nah, di asisten ini kan mahasiswa. Jadi, atribut yang bisa kita berikan seperti NIM dan nama. Oke, untuk UID-nya kita bisa menggunakan ID asisten. Kenapa kita nggak menggunakan NIM? Oke, NIM mungkin kan itu unik. Setiap mahasiswa itu tidak sama. Namun di kedepannya itu bisa memungkinkan sistem NIM kita mungkin berubah. Atau UNED memiliki sistem NIM yang baru di kedepannya. Itu bisa jadi sebuah kemungkinan. Dan apabila itu terjadi, redundansinya bisa besar. Dan itu berat permasalahannya. Oke. Kemudian ke barang. Ke barang kita ada nomor pengenal atau nomor seri. Ada nomor seri.
Kemudian ada nama barang yang jelas dan deskripsi barang. Deskripsi aja gini cukup. Oke. Nah, di sini ada jenis barang. Nah, jenis barang ini bisa kita kasih atribut, misalkan jenisnya apa. Wait. Dan deskripsi. Dan kita beri UID, misal ID jenis. Nah, kemudian untuk UKM, kita ada atribut nama UKM yang jelas. Kemudian ada mungkin deskripsi penjelasan itu UKM apa aja. Nah, untuk UID-nya kita bisa beri ID UKM. Untuk anggota UKM bisa kita UID-nya kita kasih ID anggota. Kemudian atribut-atributnya, kalau di ini mungkin nggak ada rinciannya ya, tapi apabila kita imajinasikan atau kita memikirkannya, ada yang jelas NIM dan nama. Oke. Kemudian ada kegiatan. Nah, kegiatan kita bisa kasih ID-nya ID kegiatan. Kemudian kita beri misal nama kegiatannya apa, deskripsi. Kemudian di peminjaman. Nah, di peminjaman tadi ada atribut-atributnya yang bisa kita dapat di soal. Pertama, untuk UID-nya kita beri ID peminjaman. Kemudian ada tanggal persetujuan. Kemudian ada tanggal acara. Tanggal pengembalian lebih tepatnya. Oke. Udah, kemudian di kondisi barang. Yang jelas ada ID, kondisi. Kemudian ada kondisinya apa? Kondisi. Oke. Nah, setelah itu kita beri informasi mana yang UID, mana yang UID primary, dan mana yang UID mungkin secondary yang mungkin bisa. Untuk lab, jelas yang hanya bisa itu ID lab. Kita beri bold, mungkin warna merah. Sorry. Oke lah. Boldnya bisa. Untuk asisten, kita sebenarnya bisa menggunakan ID asisten buat primary-nya, primary UID. Maaf. Nah, untuk secondary-nya kita bisa menggunakan NIM. Kita beri tanda warna hijau. Mana ya? Gini aja deh. Untuk barang kita yang ada primary sebenarnya di sini, primary key, primary UID, sorry. Kita beri warna merah.
Kemudian untuk jenis barang hanya ID jenis yang bisa, karena yang lain atribut yang tidak unik. Kita put biar jelas. Untuk UKM juga seperti itu, ID UKM. Mungkin nama UKM bisa sih, soalnya kan juga tidak ada yang sama. Cuman tidak disarankan ya, soalnya nama UKM juga bisa rentan akan berubah ke depannya mungkin. Oke, kemudian untuk anggota UKM ini bisa ID-nya untuk yang primary UID. Kemudian untuk NIM-nya bisa kita gunakan sebagai secondary. Oke. Lanjut ke kegiatan. Nah, di kegiatan kita bisa menggunakan ID kegiatan sebagai primary UID-nya. Dan lanjut ke entity peminjaman, kita juga bisa menggunakan ID peminjaman. Oke. Dan ID kondisi barang untuk kondisi barang. Kita beri warna merah. Oke, di sini kita telah mengidentifikasi entity dan atribut yang menyertainya, serta mana yang jadi primary UID, mana yang jadi secondary UID. Oke, selanjutnya kita akan membuat relationship matrix. Oh ya, relationship matrix akan dijelaskan oleh Kak Jessica Maya. Silakan Kak Jessica. Jadi di sini aku ngelanjutin ke relationship matrix. Sebelumnya kita bikin dulu tabel entity ke kanan ini dan tabel entity ke bawah. Terus kita warnain tabel-tabel entity yang sama, seperti lab ke lab ini sama, lab ke asisten ini bakal sama kayak yang di sini. Jadinya kita warnain supaya kita nggak kedobelan nantinya. Di sini cara nyari relationship-nya itu cari yang berhubungan, seperti kayak asisten ke lab. Asisten ke lab ini memiliki hubungan, soalnya kita tahu kalau asisten ini merupakan bagian dari lab. Maka dari itu, asisten dan lab memiliki relationship. Di sini kita centang sebagai tanda relationship-nya. Lalu masuk ke barang dan lab. Di sini setiap barang dimiliki oleh lab. Maka dari itu, barang dan lab memiliki relationship. Lalu masuk ke jenis dan lab. Jenis barang dan lab. Di sini tidak memiliki hubungan dan tidak ada keterkaitan, maka di sini mereka tidak memiliki relationship. Sama juga seperti lab dan UKM, itu mereka tidak memiliki hubungan, jadi tidak ada relationship-nya. Nah, di sini aku lanjut ke bagian data yang memiliki relationship aja. Contohnya seperti jenis barang dan barang. Karena setiap barang memiliki jenis barang yang berbeda-beda, maka mereka memiliki relationship. Lalu di sini anggota UKM dan UKM. Di sini sangat jelas kalau setiap anggota UKM pasti memiliki UKM. Jadinya di sini ada relationship-nya. Lalu ke anggota UKM dan kegiatan. Karena kegiatan pasti terdapat anggota UKM-nya, maka mereka memiliki relationship-nya. Lanjut ke peminjaman dan lab. Kenapa peminjaman dan lab berhubungan? Karena untuk meminjam sesuatu harus ke lab, jadinya mereka memiliki relationship. Lalu ke anggota UKM dan peminjaman. Di sini terlihat jelas di soal kalau anggota UKM akan meminjam ke laboratorium, maka di sini mereka memiliki relationship. Terakhir di kondisi barang dan barang. Di sini
barang pasti memiliki kondisi, mau itu rusak ataupun masih bagus. Makanya di sini kondisi barang dan barang memiliki relationship. Setelah semua relationship-nya udah ditentang, kita lanjut ke ERD. Jadi, di pembuatan ERD ini, kita pakai SQL Data Modeler. Ini kita masuk ke logical ya. Lalu klik pada bagian ini untuk membuat entity. Nah, di sini aku mau kasih contoh entity yang di bagian lab. Lab ini kan memiliki 3 atribut, ID lab, nama, dan deskripsi. Nah, kita kasih nama dulu lab. Nah, di sini karena ID-nya itu tadi tambahan, bukan dari tambahan kita, tapi udah dari sistemnya, maka kita klik create surrogate key. Lalu ke atribut. Kita tambah. Nah, karena ID-nya itu udah masuk ke create surrogate key, kita langsung ke bagian atribut nama. Kita klik logical dan mandatory. Lalu kita tambahkan deskripsi. Kita juga klik logical dan mandatory. Lalu klik OK. Nah, di sini akan terlihat entity-nya. Kita masuk, aku kasih contoh lagi ke bagian barang. Bagian barang ini memiliki 3 atribut juga, yaitu nomor seri, nama, dan deskripsi. Nah, di bagian nomor seri ini tadi itu tambahan manual UID-nya dari kita. Maka itu di sini kita tambahkan dulu barang. Nah, karena tadi itu manual UID-nya dari kita nggak perlu ngecentang surrogate key-nya. Kita langsung tambahkan di sini. Nomor seri. Logical, dan di sini itu primary UID. Nanti mandatorinya itu auto dicentang. Terus kita tambahkan lagi nama, mandatory, dan juga deskripsi. Logical dan mandatory. Kita klik OK. Nah, di sini kan kelihatan kalau ada primary key-nya itu ada tanda serunya, dan mandatorinya itu ada bintangnya. Nah, dari sini, kita setiap ERD itu, kita harus ada relationship-nya. Kita tambahkan dari entity ini ke entity satunya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kardinalitasnya itu belum dipermasalahkan. Yang penting relationship-nya itu ada. Nah, mungkin nanti kalau mau diekspor itu bisa lewat sini, ada image sama PDF, bisa pilih salah satu. Nah, nantinya akan muncul jadi kayak gini. Ini ERD full-nya. Mungkin nanti ada yang tanya, Kak, kenapa peminjaman sama asisten kok tidak berhubungan? Padahal kan melakukan peminjaman itu asisten sama anggota UKM. Nah, ini karena hubungan asisten dan peminjam dapat melalui laboratorium. Semisal kita mengangan-angankan menjadi sistem. Ada anggota UKM yang ingin meminjam, lalu masuk ke menu peminjaman. Kemudian dia akan memilih lab-nya, dan di lab-nya itu akan terlihat kalau asisten yang bertanggung jawab siapa. Jadi di sini kita nggak perlu nambahin relationship di asisten dan peminjaman. Cukup lewat laboratorium. Mungkin Mas Haji mau nambahin. Baik, itu tadi pemaparan di studi kasus 1 bagaimana caranya mengidentifikasi entity dan atribut untuk nantinya dijadikan suatu ERD. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah ini akan ada studi kasus 2, bengkel. Nah, studi kasus ini akan menjadi PR kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, nantinya tugas kalian sama dengan studi kasus 1, yaitu mengidentifikasi entity dan juga atribut yang menyertainya. Kemudian, mana saja yang nanti jadi primary UID, secondary UID, dan bagaimana relationship-nya. Nah, apabila tadi udah diidentifikasi, nah nantinya akan dibentuk suatu ERD. Nah, untuk kardinalitas dan jenis relationship-nya nggak usah diperhatikan dulu, yang penting ada aja dulu. Oke.
Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kelas. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.